Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan Haryadi. Saya pekerjaan sehari-hari seorang software engineer, programmer, developer, dan saya bekerja di sebuah perusahaan IT di Jakarta di bidang artificial intelligence dan image processing. Ya, suatu kehormatan bisa berbicara di depan Anda sekalian di kursus offline IT Ali Coding ini. Dan sebagaimana yang telah saya janjikan, kursus offline ini akan diadakan setiap hari Sabtu setelah azan lohor, setelah sholat lohor hingga azan asar, dan terbagi menjadi 2 sesi. Yang sesi pertama adalah sesi untuk pemula, dan kedua adalah sesi untuk lanjutan. Pemula itu maksudnya untuk umum atau orang yang baru mulai, yang ingin menggali kemampuannya di bidang IT, ya, entah itu sebagai programmer atau sebagai YouTuber, atau ingin memiliki skill-skill lainnya, mengembangkan skill-skill lainnya di dunia IT. Sedangkan kalau misalnya lanjutan adalah mereka yang memiliki kemampuan IT dan sudah memiliki pengalaman setidaknya 3 tahun di dunia IT, misalnya sebagai YouTuber atau sebagai programmer. Tapi nggak masalah, karena kursus ini terbuka, siapa saja boleh ikut dan tidak dipungut biaya. Ya, silakan kalau menyumbang, emang ada kenceleng di sana, tapi kami tidak mematok berapa biayanya, itu terserah, karena kami di sini untuk berbagi ilmu. Dan setelah itu kita akan adakan sesi tanya jawab. Ya, silakan ada yang mau bertanya, dan kalau sebisa mungkin kalau misalnya saya bisa menjawabnya akan saya jawab. Baik, yang pertama ini pada hari ini Sabtu 14 Maret 2020 di STAI Al-Fatah Cilengsi, Bogor, Indonesia. Saya Rian Irawan Haryadi dari ahlicoding.com akan mengajikan sebuah kursus online. Pertama-tama tapi saya akan memperkenalkan dulu ahlicoding.com itu sendiri. Oke. Bentar ya. Jadi ahlicoding.com. Nah, ahlicoding manifesto. Jadi ahlicoding.com itu adalah sebuah website blog yang saya dirikan sekitar setahun yang lalu. Ya, kalau misalnya mau dilihat websitenya ada di sini, www.ahlicoding.com. Sebentar. ahlicoding.com. Ya. Bisa diakses dengan C maupun K. Jadi ahli coding, C coding, ataupun maupun K, coding.com sama aja. Itu bisa diakses. Ya, jatuhnya sama ke ahlicoding.com pakai C juga. Jadi saya sudah membeli 2 domain ya. Yang satu pakai K, yang satu pakai C. Ya, ini pakai prinsip web developer yang namanya redirect. Jadi meskipun kita pakai ahlicoding pakai K, itu juga nyambungnya ke C juga. Oke, jadi ahlicoding ini website, isinya apa? Isinya merupakan pelatihan tutorial IT dan tutorial bahasa pemrograman. Jadi kita di sini belajar, di sini ada banyak artikel untuk belajar bahasa pemrograman, baik itu PHP, CSS, HTML, ataupun pemrograman backend seperti Java, C++, Python, dan lain sebagainya. Ya, semua bisa dibaca di sini, dan kita juga akan menambah dengan channel YouTube kita. Ya. Tapi channel YouTube kita sebagian besar akan menggunakan bahasa Inggris untuk pelatihan tutorialnya, dan disertakan teksnya dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita juga ingin menjangkau pangsa pasar dari luar kalau YouTuber. Tapi ada teksnya buat bahasa Indonesia. Jika Anda ingin mempelajari juga, silakan. Ada YouTube-nya nanti, channelnya Ahli Coding. Nah, Anda bisa klik di sini. Dan di sini adalah pengumuman kursus IT offline-nya setiap hari Sabtu ya. Terbuka untuk umum, ya.
Lokasinya di pesantren STAI Al-Fatah Cilengsi Bogor, Indonesia. Pendaftarannya hubungi di sini. Dibaca aja di ahlicoding.com. Ya. Perlahan-lahan silakan, nanti kita akan membahas ya tema-tema yang kekinian dalam bidang IT. Serah nanti kontennya apa akan diupdate di sini di website ini, dan tutorial ini pun akan diupdate juga di YouTube. Jadi silakan yang dibuka YouTube-nya di channel ahlicoding.com akan ada tutorial ini. Ya, baik. Kemudian yang pertama kita lanjutkan lagi. Saya bicara dulu mengenai latar belakang saya. Silakan masuk. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, saya adalah seorang software engineer dan research development AI atau artificial intelligence. Saya kerja di sebuah perusahaan IT di Jakarta. Ya, jadi bidang saya adalah mengurusi image processing. Nanti akan saya tunjukin beberapa demo dari pekerjaan saya. Jadi salah satunya pengenalan wajah, face detection. Ya, sebentar ya, maaf. Oke, maaf. Nah, kemudian di STAI Al-Fatah di Cilengsi Bogor, saya mengajar 3 mata kuliah. Yang pertama bahasa Inggris semester 2, bahasa Inggris semester 4, dan pengantar jurnalistik media digital yang berhubungan dengan kuliah IT ini. Nah, kemudian saya juga menggagas sebuah komunitas para programmer dan desainer yang berpusat di Solo, Indonesia. Ya, sekarang lagi jadi wabah corona ya. Ya, corona. Tapi insya Allah mudah-mudahan penyakitnya corona di sana segera diangkat oleh Allah, dan semoga Indonesia segera terbebas dari corona ya. Amin. Nah, namanya CoWorkDev, yaitu komunitas para programmer dan desainer. Kita berpusat di Solo, Indonesia. Oke. Ya. Oke. Saya juga aktif di sebuah pesantren di daerah Solo. Nama pesantrennya adalah Al-Mujahidin Solo atau pesantren trilingual. Ya, yang di ya Pak Didik, yang Pak Didik ya. Pak Didik itu yang Iwan. Di Siawan yang Mas Iwan itu yang di Solo. Saya juga aktif di sana di Mujahidin, Al-Mujahidin. Saya sebagai salah satu pengajar IT di sana, dan di sana itu mengajarkan 3 bahasa sekaligus. Indonesia nggak termasuk ya, 3 bahasa asing ya, Inggris, Arab, dan Mandarin. Ya, makanya dibilang trilingual dan IT sekarang. Jadi mereka juga mengajarkan IT. Ya, nah. Di sana juga kita ada pusatnya dari CoWorkDev yang tadi yang saya bilangin. Itu ada berpusat di Solo dan di tempatnya di Al-Mujahidin. Kita dalam beberapa waktu sekali sering mengadakan gathering di sana di Solo. Gitu. Jadi antara programmer yang mau belajar, yang mau menambah ilmu ada di sana. Nah, ini alamatnya Al-Mujahidin, alamat websitenya almujahidin.ponpes.id. Ya, ada di Solo. Di daerah Jalan Adi Sumarmo Solo, ya tempatnya di sana, dan itu juga pusat dari coworkdev.com. Nah, sekarang kita bertanya kenapa sih nama websitenya ahlicoding.com, dan kenapa kita tertarik ingin mengadakan pelatihan kepada seluruhnya, kepada kawan-kawan sekalian. Kenapa nama ahlicoding.com? Karena ya kata coding itu sendiri. Coding itu apa artinya? Ada yang tahu? Coding itu bahasa pemrograman. Ya. Oke, ada yang sudah pernah tahu bahasa pemrograman di dunia ini apa aja? Ada bahasa pemrograman apa aja? Ya, kalau kita lihat sini. Nah, ini bahasa pemrograman ini. Ya. Ini bahasa pemrograman yang dikerjakan oleh para programmer. Ya, ada HTML, CSS, JS, JavaScript, PHP, PHP.
Kemudian yang ini logonya Python, Python, terus Node.js itu yang terbaru, salah satu yang baru. Nah, kemudian yang udah cukup lama, yang udah terkenal Java. Ya mungkin ada yang pernah dengar ya Java ya? C++, ada yang pernah dengar? Oke. Python? Ada yang pernah, ya, belum pernah dengar ya bahasa pemrograman ya. Tapi ya ini berdasarkan pengalaman saya, menjadi seorang programmer adalah sesuatu yang sangat menarik dan menantang. Oke, memang harus banyak belajar. Tapi programmer itu kalau misalnya ditekunin, menarik, menantang, dan menghasilkan uang. Oke. Karena kita bisa bekerja dari manapun dengan menjadi seorang programmer. Ya. Kita bikin website itu pakai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa bikin website? PHP, HTML, CSS, JavaScript yang ada di sini ya. Dan Python. Mungkin ada yang perlu tahu ya, kalau Google dibikinnya pakai bahasa pemrograman apa? Python. Dulu Google dibikinnya pakai Python. Bahasa Python. Sekarang masih, tapi ada beberapa bahasa lain yang mereka bikin sendiri. Contohnya Go, bahasa Go, Golang, singkatan dari Golang itu bikinan Google. Terus Node.js itu juga bikinan salah satu karyawannya Google, namanya Ryan Dahl. Itu Node.js juga bikinan Google. Nah, kemudian ada Java. Ada yang tahu bahasa Java? Kenapa dinamai Java? Kenapa bahasa Java dinamain Java? Ya karena waktu bikinnya mereka terinspirasi dari kopi asal Java. Ya emang Java Indonesia. Jadi kalau orang Jawa nggak bisa bahasa Java, kayaknya malu-maluin ya. Nah sekarang saya tanya, bahasa Java udah dipergunakan di mana? Saat ini hampir 5 miliar gadget di seluruh dunia itu menggunakan bahasa Java sebagai back-end programmer ya. Contoh ATM, Anda menggunakan ATM itu bahasanya bahasa Java. ATM bank itu pakai bahasa Java. Terus server baik yang pakai bahasa Java, software bahasa Java ya. Adobe Photoshop itu bahasa Java pemrogramannya. Jadi tanpa Anda sadari, tanpa Anda tahu bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi itu menggunakan bahasa Java, dibikin pakai bahasa Java. Aplikasi perbankan bahasa Java. Yes, masuk. Ya, terus kemudian tadi apa? ATM ya, saya udah bilang ATM ya. Mulai dari ATM, kemudian aplikasi yang kayak misalnya dilihat di busway, kereta api yang kayak di yang kayak monitor kereta api itu, yang ada di mana lokasinya sekarang, trackingnya, softwarenya, itu dibikinnya pakai bahasa Java. Kalkulator dulu pakai bahasa Java. Jangan masuk. Ya, waalaikumsalam. Ya. Oke, tadi kita review lagi ya kepada yang baru datang. Kita ucapkan selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kursus IT offline ahli coding ya. Kita membahas tadi kenapa sih kita harus belajar bahasa pemrograman ya. Salah satu potensi skill untuk menjadi mencari penghasilan di dunia IT ya, dan mengembangkan keahlian kita, yaitu kita belajar bahasa pemrograman. Kenapa belajar bahasa pemrograman itu menarik? Karena hampir semua aplikasi, seluruh aplikasi yang kita buat di dunia ini menggunakan bahasa pemrograman, dibikinnya, di develop. Contoh kita website itu menggunakan bahasa pemrograman, tadi apa bilang? PHP, HTML, CSS dan Python dan JavaScript. Python juga. Google dulu dibikin pakai bahasa Python pada awalnya. Kemudian bahasa pemrograman Java. Yang ini ya. Java itu adalah bahasa pemrograman untuk membuat lebih dari 5 miliar device, perangkat di seluruh dunia. Mulai dari mesin ATM itu pakai bahasa Java. Ya.
mesin ATM tuh bahasa Java, kalkulator bahasa Java, laptop banyak aplikasi yang pakai bahasa Java. Adobe Photoshop, ada yang tahu? Illustrator itu dibikinnya pakai bahasa Java. Kemudian website juga bisa digunakan pakai bahasa Java. Ada yang mau tanya? Apa? Ya, oke, silakan. Kalau itu kayak Java, Python itu, jadi Google itu sebelum ini ya, ini dulu baru Google apa gimana? Mungkin pemrograman ini gimana gitu? Oke, saya jelasin. Aplikasi atau apa gitu? Nah, sekarang saya tanyain lagi. Google itu kapan berdiri? Ayo, kapan, ada yang tahu kapan Google berdiri? Nah, kita tanya googling aja. When Google founded ya. When Google born, or when Google founded. Google dari tahun 2015, tapi Google History of Google. Google berdiri tahun 1998. Ya. Lihat di sini. Ya. Larry Page dan Sergey Brin menemukan satu algoritma mesin pencari namanya Google. Itu 1998. Sekarang kita lihat bahasa contohnya PHP. When is PHP language born? Kita googling aja. Kapan PHP ada? Pertama muncul 1995. Ya. Kemudian when is Python language born? Kita lihat Python berdiri tahun berapa? Itu PHP. Jadi duluan mana PHP sama Google? Oke. Itu satu, ya. Berarti PHP itu aplikasi atau? PHP adalah bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website. Itu PHP. Nah, sebentar. When Python berdiri kapan? Bentar ya, ini lagi googling ini. Tapi Python itu tahun 90-an, sebelum ada Google. Jadi bahasa pemrograman ini ada dulu, baru Python. Nah, yang lebih tua lagi bahasa C atau bahasa C++ juga, atau kemudian dikembangin jadi C++. Bahasa C itu adalah bahasa yang paling tua. Ya, maksudnya yang digunakan saat ini gitu ya, yang populer. Kenapa bahasa C digunakan yang paling tua? Buat apa aja bahasa C? Bahasa C adalah bahasa induk dari segala macam bahasa pemrograman. Jadi PHP, Python, ya, Java itu awalnya dari bahasa C, kemudian dibikin itu. Beneran, jadi dari bahasa C dulu kemudian dibikin pakai jadi bahasa Python, PHP. Bahkan Windows ada yang tahu dibikin pakai apa? Bahasa C juga. Windows dibikin dari C. Ya, seluruh Windows itu dibikinnya pakai bahasa C. Ya, kalau mau tahu bahasa pemrograman, codingan seperti ini. Ini codingan. Ya, ini bahasa PHP. Ya. Ya. Nih, codingan. Nah, kayak gini bahasa codingan ya. Ini contoh codingan tuh kayak gini. Ya. Ini codingan, tapi ini bisa diterjemahkan ke dalam bentuk website. Ya. Nah,
Kita balik lagi ke bahasa C tadi, itu bahasa yang paling tua. Ya, seluruh aplikasi sekarang dasarnya dari bahasa C. Nah, pertanyaannya sekarang kalau misalnya kawan-kawan mau belajar IT, bahasa pemrograman, mulai dari yang mana? Apakah mulai dari yang paling tua? Tentu saja tidak. Mulai dari yang paling mudah. Yang paling mudah apa? Ya, PHP, Python, HTML. Nah, tentunya itu nggak akan bisa semalam belajar semua itu. Kalau misalnya kita pengen membuat suatu aplikasi, berarti bisa dengan program ini ya? Iya. Website kita bisa pakai PHP, HTML, CSS, JavaScript. Bisa. Pakai PHP juga bisa. PHP. Ya. Kita mau bikin apa? Mau bikin aplikasi yang bagus desktop, mau bikin games. Kita bisa pakai Java atau pakai C++. Game biasanya pakai Java Ya, game bisa pakai Java. Banyak game yang dibikin pakai Java. Ya, dan jangan salah, ya satu lagi, Android apa bahasanya dulunya? Android dibikin pakai bahasa Java juga. Android itu bahasa Java. Bikin aplikasi Android. Sekarang udah ada bahasa yang baru namanya Kotlin. Terus kalau WA dan Facebook itu termasuk produk ini bukan? Iya, betul. Facebook itu dibikin pakai C++ dan PHP. Iya, program juga, dalamnya juga program. Orang yang bikin Facebook itu programmer. Paham ya? Orang yang bikin website itu disebut programmer, developer. Dia kerja di rumah, bikin codingan yang rangkai kode kayak begini, dieksekusi codingan seperti ini, jadilah website. Oke, jadi semua bisa dipelajarin dari awal, ya. Tentunya ya butuh waktu, tapi semua bisa dipelajarin. Walaupun nggak mungkin satu malam kalian tiba-tiba bisa langsung jadi seperti ini. Ya. Nah, oke, kita lanjutin lagi tadi. Nah, manifesto kenapa manifesto ahli coding? Nih, sekarang kita bicara raksasa IT di dunia. Di Asia aja dulu ya. Negara mana yang raksasa IT-nya nomor 1 di Asia? Cina. Ya, kenapa Cina? Ya jelas, mereka punya sumber daya yang besar. Ada 12 juta tenaga IT di sana. Ya, dari penduduknya. Kemudian yang kedua India. India itu ada lebih dari 5 juta orang programmer. Ya, dari penduduknya lebih dari 1 miliar. Yang ketiga, penduduk berdasarkan presentasi penduduk terbesar di Asia, negara apa? Indonesia. Ya. Indonesia ya. Ya, iya benar nggak? Yang pertama negara apa? Cina. Penduduknya hampir 2 miliar. Penduduknya 2 miliar lebih. Kedua, India. Penduduknya 1 miliar. Ketiga negara mana? Indonesia kan? Nah, tapi pertanyaannya sekarang, sumber daya IT-nya, programmernya, pengguna internetnya, Indonesia, ya sekarang yang jadi programmer Indonesia nggak lebih dari 200.000 orang. Orang kayak saya nggak lebih dari 200.000 di seluruh Indonesia. Bayangin betapa kita sangat tertinggal sebenarnya dalam dunia IT. Orang banyak internet. Internet di Indonesia sekarang saya tanya, berapa pengguna internet di Indonesia? Kita lihat di sini. Ada yang tahu pengguna internet di Indonesia berapa? Nah, ini kurvanya 2019 105 juta. Ini data terbaru 2019 dari Hotsuite. Pengguna internet di Indonesia 150 juta orang. Dari total populasi 270 juta, 268 juta. Pengguna aplikasi mobile 355 juta orang. Akun sosial media yang aktif sekitar 150 juta. Facebook, Twitter dan segala macam. Mobile sosial media, ya, sosial media mobile, Facebook apps, Instagram itu 130 juta.
150 juta pengguna internet. Ya, 56% dari populasi Indonesia itu melek internet ternyata, menggunakan internet. Dan ini datanya 2020. Indonesia 150 juta. Ini sumber data yang lain memperkirakan Indonesia itu 117 juta, lebih besar daripada Jepang yang menggunakan internet. Setelah Cina, India, AS. Ini dunia ya. Indonesia itu nomor 4 di dunia pengguna IT, pengguna internet, maaf. Tapi dari segi kemampuan, Indonesia nomor berapa? Sangat rendah. Enggak, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Dari segi kemampuan, Indonesia skillnya sangat rendah dibandingkan negara-negara. Ya, banyakkan penduduknya. Kita lihat dari presentasi penduduk. Kita lihat dari presentasi penduduk. Tiongkok 12 juta tenaga programmer. Ya. India ada 5 juta orang programmer. Indonesia programmer, ya developer, ya berarti hacker segala macam yang berkaitan dengan itu cuman ada sekitar 200.000. Padahal negara kita sangat banyak butuh. Asal Anda tahu, gaji pertama seorang programmer fresh graduate dari universitas, gaji pertama ya itu 7 juta rupiah Jakarta. Fresh graduate, baru lulus. Itu 7 juta. Di kantor saya gaji seorang programmer itu 8 juta. Baru lulus kuliah. Kalau udah senior di atas 15. Ya sangat mahal memang tenaga, karena kita masih langka. Dan kita tidak mau menggunakan tenaga, banyak yang gunain akhirnya tenaga orang luar, India, Cina. Nah, makanya misi dari alicoding.com adalah, misi dari kita alicoding.com adalah membantu mewujudkan Indonesia menjadi negara IT ketiga di Asia. Which mean benar-benar negara IT ketiga. Kita punya kemampuan dari segi SDM. Kita ngadain pelatihan. Kita sebarluaskan kemampuan IT, kita sharing kemampuan kita, dan kita bisa memperkuat SDM kita dan umat Muslim. Bayangin jika umat Muslim kuat di bidang IT, tentunya ini akan menjadi sebuah biro yang sangat besar kan. Tapi sementara keseluruhan saja Indonesia baru sekitar 200.000 orang tenaga IT. Kuliah lembaga itu ada banyak. Banyak lembaga kursus, banyak, dan kebanyakan mereka berbayar. Dan di mana orang nggak sanggup bayar. Ya Anda lihat sendiri di iklan-iklannya di internet lah, saya nggak nyebutin namanya. Tapi ada kursus bayarannya 8 juta, 10 juta, berapa bulan. Tapi kalau saya alicoding.com, insya Allah seikhlasnya, tiap hari Sabtu siang di STAI Al-Fatah, siapa aja yang mau ikut silakan. Ada 2 sesi untuk pemula dan untuk yang experience. Ya, kita belajar bersama, sharing ilmu tentang IT. Ada yang mau ditanyakan silakan, ada yang mau dibagi silakan. Nah, kemudian Indonesia, India, inilah presentasinya. India punya 0,5%, hampir 0,5% penduduknya, atau sekarang hampir 1%, itu adalah programmer dari keseluruhan total populasi. Indonesia dari 270 juta jiwa, programmer hanya 200.000 atau sekitar 0,07% dari keseluruhan populasi. Dan ini sangat kecil sekali. Nah, sekarang dari segi GDP, IT belum jadi andalan Indonesia, tenaga IT-nya. Sedangkan di India, ini Anda lihat sendiri di India, IT, tenaga IT, sektor IT di India, jadi programmer yang kerja sebagai tenaga IT buat perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, itu menyumbang sekitar 7-9% GDP India. Ya bayangin, Indonesia GDP-nya sebagian besar dari apa sekarang? Saya tanya, GDP Indonesia, ada yang tahu?
kita GDP sebagian besar dari ekspor hasil bumi. Ya, masih hasil bumi. GDP Indonesia. Ada yang tahu GDP, Gross Domestic Product. Jadi penghasilan suatu negara secara kasar. GDP kita ada yang tahu berapa Indonesia? Sekitar 2.500 triliun 2019. Ya, 2.500 sekian triliun. Tapi itu semua berasal dari hasil bumi. Bayangin, negara kita dengan 270 penduduk, kita hanya baru bisa menjual hasil buminya. Yang ada di kepala orang Indonesia nggak bisa dijual. Pertanyaannya seperti itu. Nah, sedangkan India itu 7-9% GDP-nya itu disumbang oleh IT, oleh tenaga kerja IT, programmers, dan segala macam. Banyak yang kerja di luar negeri. Ini ranking Indonesia. Indonesia ternyata nomor 40 di dunia. Cina nomor 1, India nomor 31. Oke, dan ini adalah CEO orang-orang India di Amerika. SAP, CEO-nya orang India, namanya Vishal Sikka. Adobe, Shantanu Narayan, orang India. Satya Nadella, CEO Microsoft, orang apa? Orang India juga. Dan yang paling terkenal siapa? CEO Google. Siapa namanya? Sundar Pichai. Sundar Pichai itu orang India. Bayangin, CEO Google itu orang India. Orang India tuh begitu, bahkan negara yang secara ekonomi itu nggak jauh beda sama kita, tapi mereka bisa IT-nya. Nah, kenapa India bisa kayak gitu? Jawabannya enggak. Ya, mereka sudah melek IT. Bahkan sejak belia sudah diajari belajar pemrograman. Jadi dosen saya pernah ke India waktu tahun 2000-an. Jadi tahun 2000-an itu ya, dia datang ke kampung-kampung, dosen saya itu. Dan ketika di kampung-kampung, dia melihat anak-anak kecil, anak-anak SD lagi megang laptop. Ya, dipikirnya dosen saya lagi main game mereka. Anak-anak kecil kiranya lagi main game kan, pegang laptop. Ternyata begitu ditanyain lagi ngapain? Oh, lagi ngerjain tugas pemrograman Java dari sekolah. Bayangin, pemrograman Java diajarkan ke anak SD. Itu di India. Jadi yang namanya India yang kita kenal selama ini orangnya lusuh, kumuh, enggak. Mereka dari SD di kampung-kampung tuh udah diajarin pemrograman. Dari situ mereka belajar sendiri akhirnya. Dan kebayang sampai sejauh apa sekarang kayak gini. Berarti pendidikan mereka benar-benar diprioritaskan. Mereka benar-benar memprioritaskan pendidikan mereka kan. Nah, barulah sekarang kita sadar kan. Makanya Menteri Pendidikan kita programmer kan. Ya, tapi mudah-mudahan nggak telat ya. Sampai akhirnya sekarang driver Gojek disuruh jadi Menteri Pendidikan gitu kan. Ya, dia seorang programmer sih sebenarnya. Tapi ya, mudah-mudahan nggak telat kita mengejar India. Makanya salah satu slogan dari ahlicoding.com adalah RAI, yaitu apa? Run after India. Apa artinya? Lari mengejar India. Benchmark kita adalah India. Target kita. Jangan Cina udah kejauhan. Cina 2 miliar orang, kita nggak mungkin. Kita cuma 270. Tapi India masih mungkin. Kenapa? Karena India, coba lihat, kita banyak persamaan. Secara ekonomi, struktur ekonomi, income per kapita, India tuh sama dengan Indonesia. Dan jurang antara yang kaya dan si miskin, Indonesia dan India tuh sama, nggak jauh beda. Kalau Anda pergi ke India, Anda akan melihat ada orang kaya, dia rumahnya mewah-mewah di gedung-gedung, pinggirannya kumuh. Yang namanya pemukiman kumuh di India banyak sekali. Dan bahkan, ya mohon maaf ya, India itu
Kalau kumuhnya lebih kumuh dari Indonesia. Mereka saking kumuhnya, mohon maaf ya, berak aja di pinggir jalan sampai kayak gitu. Di India tuh kayak gitu. Saking mereka tuh jorok, ya mohon maaf ya, jorok sama kayak ini, kita pemukiman kumuh ya, tinggal di bantaran kali. India juga banyak. Jadi disparitas kaya miskin tuh di India tuh sama kayak di Indonesia, kurang lebih ya secara demografik. Tapi ada satu hal yang menyebabkan India tuh hebat. Itu. Nah, itulah sebabnya kenapa di ahlicoding.com ini saya mengadakan pelatihan setiap hari Sabtu ya siang dari lohor hingga asar. Jadi silakan ada yang mau bertanya segala macam. Ini bisa di sini. Ya kita nggak ditarik biaya. Ya kalau mau bisa nyumbang silakan. Ya tapi ini adalah IT training. Dan sekali lagi kita di backup oleh salah satu komunitas para programmer dan desainer seluruh Indonesia yang disebut dengan Cowork Dev. Ini adalah suatu misi untuk bagaimana kita menjual tenaga-tenaga IT Indonesia supaya bisa bekerja di luar negeri. Mungkin ada yang pernah dengar situs freelancer.com? Freelancer.com pernah dengar? Oke, freelancer.com jadi gini. Freelancer.com adalah bagaimana seorang programmer ya atau freelancer dia mencari pekerjaan di luar negeri. Jadi di sini orang bisa mencari tenaga freelance ya, banyak ini. Ada yang jadi programmer, ada yang jadi developer, graphic design. Nih. Dan ini yang mendominasi adalah, tebak orang mana? Ada dua bangsa, Cina dan India. Orang India banyak yang memegang pekerjaan di sini sebagai developer web, sebagai programmer. Orangnya ada di India, tapi pekerjaannya ada di Eropa, ada di Amerika. Jadi yang bayar orang Amerika bayar ke India. Sekarang perusahaan-perusahaan besar di Amerika, di Eropa, tenaga pekerjanya, codingannya, programmernya itu mereka nyewa dari orang India. Ya karena lebih murah daripada mereka harus bayar orang bule. Nah bayangin, kalau seandainya kita bisa seperti itu aja, mendekati seperti orang India itu, kita bisa kasih solusi. Orang Indonesia, kaum muslim terutama pada umumnya, bisa kuat dalam hal IT ini. Kita mengadakan pelatihan seperti ini. Bisa dibayangkan, kita akan kuat dan mandiri secara IT dengan kita memiliki kemampuan di sini, kemampuan di teknologi informasi. Pada akhirnya kita bisa jadi umat yang mandiri nggak? Kita kuat gak umat kita? Nah, itu intinya. Baik, ya terima kasih presentasinya. Dan sekarang kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, sebelumnya kita akan nanti abis ini kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, itu presentasi dari manifestoahlicoding.com. Baik. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita pertama sini ya, kita bahas dulu ya. Ini internetnya agak lambat soalnya. Ya. Kita kemudian akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu ini. Kita ingin berapa penghasilan gaji seorang programmer? Apa potensi IT menjadi seorang programmer? Baik, tapi sebelumnya kita akhirin dulu sesi pertama ini, langsung kita masuk ke sesi kedua. Ya, oke. Sesi pertama, nah ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.